Qin Yichen juga memiliki misinya sendiri. Dia bahkan tidak sabar untuk melihat leluhur Kaisar Naga yang membimbingnya di jalan surga Tuhan. Meskipun Bai Guanxing secara pribadi telah mengakui bahwa meskipun dia mengambilnya kembali, hanya ada kerangka kiri. Bai Guanxing diam, hanya mengeluarkan piringan bintangnya sendiri dan menulis keputusan hati dari catatan hati ke hati pada piringan bintang dengan ujung jarinya. Dalam waktu singkat, bintang dial berputar, dan resep terkunci di sesaat. Pergilah. Desir-desir. Qin Yichen merasa kali ini benar-benar kemenangan yang aman. Jika leluhur hitam tidak datang, tidak perlu takut akan kegelapan yang tak berujung. Selain itu, para master yang ditempatkan di neraka sama sekali tidak cocok untuk begitu banyak kaisar mereka. Namun, begitu dia terbang ke kegelapan tanpa batas, Qin Yichen merasakan lolongan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menggelengkan matanya, dan tiba-tiba mengacungkan Kaisar Bihai. Bum bum bum. Setelah konfrontasi yang suram, Qin Yichen terkejut. Rantai ini, tanda seru. Rantai yang menyerbu dari kegelapan barusan tampak persis sama dengan yang terikat pada Xingtian, sang dewa perang. Sementara Qin Yichen berseru, rantai yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyerang, hampir membentuk jaring kunci yang menutupi langit dan matahari. Bum bum bum. Qin Yichen menahan kecurigaan itu, memegang senjata Kaisar Bihai dan bertarung dalam kemarahan, mendorong rantai itu ke belakang. Tetapi meski begitu, lengannya gemetar. Karena rantai itu terlalu mengerikan, dan sepertinya sumbernya tidak dapat ditemukan sama sekali. Mereka dikumpulkan dari kegelapan dalam sekejap, di mana-mana. Bahkan Tentosat Dao Demon Flower menggigit giginya. Nak, bisakah kamu menggunakan pisaumu yang patah? Jangan gunakan aku untuk memblokir rantai ini. Dapat dilihat bahwa rantai ini tidak pernah putus ketika bentrok dengan senjata kekaisaran, dan bahkan kegelapan di atas rantai membuat bunga iblis Wandao enggan untuk menyentuh terlalu banyak. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga penampilan Zhong Nantian yang acuh tak acuh dan agung. Menghadapi rantai itu, dia tidak ingin mengguncangnya dengan keras dan penuh ketakutan. Dia hanya memegang jubahnya dan mencoba untuk menggeser arah rantai. Beri aku waktu lagi. Pada saat ini, Bai Guanxing memejamkan matanya sedikit, tetapi tombol bintang di tangannya terus berputar, dan telinganya penuh dengan rantai dan suara bentrok Kaisar Wei dan tentara Kaisar, tetapi sulit untuk mengganggu pikirannya. Semakin marah dia melawan rantai, semakin dingin wajah Zhong Nantian, dan sepertinya selama dia tergores oleh rantai, bahkan Great Avenue-nya akan dimusnahkan. Melihat Qin Yichen lagi, tidak perlu bagi 10.000 Dao Demon Flower untuk mengeluh tentang apapun. Dia sudah merasa bahwa bila senjata Kaisar Bihai menjadi semakin tumpul, dan Bihai Changlong yang bertahan di tombak perang itu bahkan lebih terjerat oleh rantai hitam tipis. Inti dari rantai ini bukanlah untuk membunuh musuh, tapi semacam formasi yang terperangkap. Selama Anda masuk ke neraka surgawi dan ingin menyelamatkan orang-orang, Anda harus selalu menghadapi rantai. Dan selama Anda terluka oleh kegelapan rantai, jalan akan rusak dan Anda akan terjebak di dalamnya lebih cepat. Atau nanti. Qin Yichen juga memperhatikan keanehan. Rantai tidak dapat melukai mereka untuk sementara. Lagi pula, ada artefak kekaisaran Kaisar Wei yang tersisa, dan situasi yang sama harus dihadapi oleh Chang Jingtian. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah pisau pemotong tulang yang lembut. Rantai ini tidak ada habisnya. Tetapi Qin Yichen tidak tahu berapa lama Kaisar Bihai dapat mendukungnya. Untungnya, pada saat ini, Bai Guanxing tiba-tiba membuka matanya. Tuan, ambillah Gunung Hellblade dan berdirilah di anjungan tebas Kaisar. Qin Yichen memikirkannya, dan melihat bahwa gunung pisau penjara langsung menjadi lebih kecil dan berubah menjadi bukit kecil, didukung olehnya. Dan tepat ketika itu jatuh ke Kaisar Zantai, dia melihat Bai Guanxing menginjaknya tiba-tiba. Rusak. Desir. Kaisar Zantai tiba-tiba berakselerasi, dan keganasannya tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik kerajaan yang terbang dengan kecepatan penuh. Qin Yichen tiba-tiba melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati mereka. Tetapi Kaisar Zantai dengan cepat semakin kecil. Anda tahu, Kaisar Zantai sendiri sangat luar biasa. Bila kapak gantung tinggi benar-benar jatuh, lebih dari sekadar memotong level pertama Qin Yichen, cukup untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, para dewa dari banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan bernilai puluhan ribu kaki, dan platform Kaisar harus dipotong. Tetapi pada saat ini, Kaisar Zantai dengan cepat menjadi lebih kecil, menyebabkan Qin Yichen dan yang lainnya bersandar satu sama lain. Tetapi karena ini, di bawah kendali Bai Guanxing, mereka dapat bepergian dengan bebas, menghindari rantai yang tak terhitung jumlahnya. Mengakali lebih mudah daripada menyerbu. Tampaknya tidak ada kejutan dan tidak ada bahaya di jalan. Tetapi Qin Yichen tahu betul bahwa jika itu adalah serangan yang kuat, saya khawatir senjata Kaisar Bihai miliknya akan rusak. Saya tidak tahu berapa lama untuk terbang. Qin Yichen hanya merasa bahwa rantai di sekitarnya menjadi lebih padat, dan dia tidak akan terhindar bahkan berdiri di platform pemotongan Kaisar, dan dia harus melawannya. Untungnya, ketika Zhong Nantian adalah seorang suami,
kekuatan Qin Yichen bukannya tidak berguna. Akhirnya, Bai Guanxing terlihat serius. Semuanya, bersiaplah untuk pukulan terkuatmu. Ini pasti instan untuk menghancurkan sel Kaisar Mingyang. Pukulan terkuat. Zhong Nantian tidak bisa berkata-kata, tetapi kekuatan kaisarnya menjadi semakin bergolak, seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Itu sangat menakutkan. Di antara 7 lubang Lei Qiu, ada cahaya guntur yang terang benderang, dan bahkan sulit baginya untuk melihat wajah aslinya. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, dia mencabut artefak kekaisaran Bihai. Sebagai gantinya dia mengeluarkan pedang Wukong, dan perlahan menutup matanya. Pemandangan ini sedikit mengejutkan Zhong Nantian. Dia menyadari bahwa ini adalah pedang kaisar pedang gila, dan dia juga bisa melihat bahwa pedang itu telah menjadi pedang Qin Yichen sekarang. Namun, pisau anak ini sekarang bisa melampaui alat kekaisaran Bihai. Bai Guanxing menatap matanya, tapi tersenyum tipis. Saat berikutnya, wajah Bai Guanxing menjadi sangat serius. Bunuh. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Bai Guanxing adalah orang pertama yang mempersembahkan korban kepada Kaisar Zantai. Dan Qin Yichen terkejut meskipun dia sudah bersiap untuk waktu yang lama. Karena di depanku, ada rantai hitam yang padat tanpa celah sama sekali. Tidak peduli seberapa kecil platform pemotongan kaisar, kecuali itu menjadi semut serangga, bahkan tidak ingin menerobos. Menghadapi serangan dan pembunuhan rantai tak berujung ini, bahkan ucapan Bai Guanxing tidak akan berhasil, hanya serangan yang kuat. Tapi meski begitu, Bai Guanxing masih melonjak dengan kekuatan ilahi, dan dalam sekejap, dia benar-benar menggerakkan Kaisar Zantai puluhan ribu kali. Qin Yichen hanya bisa merasakan getaran di depan matanya, dan terkadang mereka tertegun dan terkadang mundur. Bum bum bum. Tapi puluhan ribu gerakan inilah yang membuat mereka lolos dari pengepungan sebagian besar rantai. Tapi Bai Guanxing telah lama mengetahui bahwa kebijaksanaan telah kehilangan kekuatan, dan yang harus dia hadapi adalah menghadapinya. Ledakan. Saya melihat bahwa Kaisar Zantai bergerak secara vertikal dan horizontal. Tetapi bagaimanapun juga, ada rantai, yang tampaknya mengelilingi bola, meneteskan air, hanya cahaya hitam, menghentikan makhluk-makhluk itu. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat rantai terakhir penuh kekerasan, bila kapak Kaisar Zantai meledak dalam kemarahan, dua kecemerlangan yang menakutkan muncul. Satu sisi adalah kegelapan yang mengerikan, yang lainnya adalah kekuatan kejahatan yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan yang begitu besar, pilihan terbaik untuk seorang kaisar yang kuat adalah mundur sementara. Tapi Bai Guanxing mengertakkan giginya dengan tiba-tiba, dan bukannya mundur. Kaisar Zantai terbang tiba-tiba, menangkap momen yang tidak tepat, dan melewati rantai.